Penugasan penugasan ini sifatnya kumulatif ya. Artinya gini, kalau saya menyampaikan penugasan itu artinya nanti di akhir kegiatan itu nanti kalian jadi semacam protokol gitu ya. Protokol tentang proposal pengajuan daripada pendirian laboratorium. Nah, itu jadi bagian narasi yang udah teman-teman kumpulkan ya. Kemudian dijadikan satu tuh. Nanti kan dari Pak Bowo juga ada kan, yang dari Pak Pujo juga ada. Nah, nanti dikombinasiin aja. Jadi nggak pada hari hanya kalian tuh nggak apa namanya gedubrakan apa namanya membuat protokol, tapi udah di. Nah, tugas cicil ini yang akan saya berikan gitu, ya. Nggak masalah ya. Ya, Pak. Ya, nanti tinggal dikompilasi deh tuh ya kegiatan ini ya. Oke. Eh, Sekali lagi nanti Pak Danar, siapa namanya Bu Sabrina sama Pak Jidan minta tolong direkap ya terkait kehadiran ya, sama ya nanti saya minta Excel daftar namanya ya, dijapri Ya, aja ke saya. baik Pak, baik Pak. Ya, saya izin juga nih men-share ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi beban dalam hal aktivitas kegiatan, dan saya juga yakini bahwa teman-teman di sini juga udah mempunyai kemampuan apa namanya kemampuan dari sisi teknis laboratorium. Tapi mungkin juga perlu yang namanya penambahan wawasan ya terkait dengan sebetulnya ini ATLM itu larinya kemana aja gitu. Saya juga yakin teman-teman udah mempunyai arah eh, terkait dengan apa aja sih sebetulnya kewirausahaan yang bisa dikelola dari hasil pembelajaran ya, selama ini teman-teman kan mulai dari D3 itu sampai D4 ya. Pasti ada hal-hal yang belum diketahui terkait dengan eh, kelanjutannya seperti apa gitu. Apa aja potensi yang bisa di Pak Danar bisa ini ya di apa namanya tuh yang di mood ya, unmute Ya ya. Pak, siap. Ya. Oke, jadi mohon nanti selama pembelajaran yang kalau seandainya ada yang bocor-bocor bisa di ini ya, bisa, bisa ditertibkan gitu ya. Ya, ini izin juga saya mengenalkan ya, saya Kambang Sariaji ya. Kemudian saya ini bekerja tadinya adalah di Badan Litbangkes ya. Kemudian terkait dengan perpindahan ya, saya adalah peneliti ya. Itu hitungan Kemudian kasarnya. juga Sampai beli saya penulis. kalian pakai sampai 100 berarti modalnya Pak Doni, mohon maaf Pak Doni. tapi kalau kalian pakai 50 ya berarti 50 ribu apa? Jadi 1 juta dibagi 50. Makanya yang besar itu inginnya Hmm. kalau baik 16 ribu. Halo Pak Doni. Ya, baik kita lanjut ya. Saya izin memperkenalkan ya terkait dengan profil saya. Mungkin teman-teman sudah melihat dari PDF yang diberikan oleh Pak Bagja bahwa saya ada seorang peneliti, kemudian saya juga analis ya, saya penulis juga gitu-gitu. Saya juga analis kebijakan. Jadi lengkap ya Pak ya. Jadi aktivitas saya dulu adalah seorang peneliti, kemudian saya juga berkecimpung sama mirip seperti teman-teman yang ada di sini di laboratorium ya, dan saya tetap konsisten terkait dengan profesi saya. Kemudian juga saya setelah Badan Litbangkes berubah ya menjadi BKPK, saya berubah menjadi analis kebijakan yang tetap menganalisis kajian-kajian kesehatan. Ya, kemudian saya juga eh, sering membuat artikel-artikel jurnal, kemudian buku-buku ya. Mungkin kalau seandainya teman-teman mau melihat track record saya di Google juga kayaknya udah banyak gitu ya. Nah, terkait dengan itu juga saya ingin sampaikan ya bahwa teman-teman selama pembelajaran ini ya di kewirausahaan minimal mindsetnya ini bisa berubah ya terkait dengan wawasan ya.
wawasan bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita yang selama ini kita pelajari, ya. Dan itu inti dari kewirausahaan seperti ini itu. Ya, di sini saya mau menyampaikan terkait dengan organisasi dan manajemen usaha laboratorium. Ya, saya senang sekali ya teman-teman di sini sudah semuanya saya yakin udah pada bekerja ya terkait dengan profesi teman-teman karena teman-teman ini asalnya dari D3 ya, kemudian melanjut ke D4 yang pastinya juga ada yang sudah bekerja sekian tahun sehingga bagi saya ya hal itu sangat memudahkan dan pada prinsipnya di kewirausahaan itu tujuan pokoknya adalah nih, ntar dulu. Nih, tujuan umum dari ini mahasiswa dapat menjelaskan aspek organisasi ya dan manajemen usaha laboratorium kesehatan. Nah, ini ya diharapkan teman-teman karena kewirausahaan ini karena kita backgroundnya ada kejurusannya adalah ATLM, kita lebih cenderung ke arah bagaimana mengupayakan memaksimalkan kemampuan kita di bidang laboratorium, usaha laboratorium ya. Sebetulnya sih bukan usaha laboratorium aja ya, tapi kalau bisa sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini gitu. Teman-teman pasti belajar hematologi, kimia klinik semuanya itu ya. Dan pastinya juga ada sisi yang dikhususkan. Teman-teman bisa tuh memberdayakan kemampuannya ya, komunikasinya, kemudian cara berpikirnya, atau menambah jejaringnya. Jadi kalau menurut saya nggak sebatas daripada untuk lulusan itu buka laboratorium, nggak seperti itu. Syukur-syukur bisa gitu ya, syukur-syukur bisa. Tapi kita ketahui bahwa kita ini banyak belajar loh, di ATL ini banyak belajar loh. Nanti kita diskusi eh, pada sesi yang lain, di waktu yang lain gitu ya. Ya. Minimal teman-teman udah mengetahui nih bahwa di laboratorium itu ada aspek organisasinya. Nah, ini ditekankan supaya teman-teman paham bahwa kewirausahaan itu dilandasi daripada tujuan untuk membentuk suatu laboratorium. Laboratorium itu punya organisasinya. Nah, ini nah bentuk daripada yang saya sampaikan ya. Jadi organisasi laboratorium ya dalam hal ini juga nggak hanya organisasi tapi manajemen juga ya teman-teman juga paham gitu ya. Nah, yang terkhususnya ya mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan aspek eh, produksi ya. Kira-kira nih jasanya apa sih keluarannya nih daripada eh, penyelenggaraan laboratorium ini gitu ya. Penyelenggaraan atau operasional laboratorium ini ya. Kemudian manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan dan pembiayaan usaha laboratorium kesehatan ini nanti ada sesi pembicaraannya dengan Pak Pak Pujo kalau nggak salah ya. Nah, saya menjelaskan dari sisi aspek produksi, kemudian aspek organisasinya, seperti itu ya. Yang kali ini gitu. Ya, ini perlu diketahui juga ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga nih ya, bahwa kita, di kewirausahaan itu walaupun kita outputnya adalah pemahaman bagaimana cara membuat suatu usaha laboratorium, tapi juga teman-teman harus memahami terkait dengan eh, laboratorium itu sendiri gitu ya. Ya. Eh, di di tempat teman-teman ya itu tempat kalian ini pasti laboratorium masih sebatas laboratorium klinis, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Benar Pak. ya? Betul, Pak. Laboratorium klinis semua kan? Itu Iya, dasarnya Pak. apa? Dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang laboratorium klinis di tahun 2010, ya kan? Itu dasarnya tuh. Nah, sekarang ya ada regulasi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Kemudian tahun 2023 ya. Kemudian diturunkan di PP Nomor 28 tahun 2024. Sekarang laboratorium klinisnya itu sudah berubah. Tuh, ya. Jadi teman-teman mesti tahu nih.
Yang tadinya laboratorium klinis sekarang berubah nih, ya. Lihat nanti di PP 28. Jadi kita kalau bicara tentang regulasi, teman-teman tuh harus paham nih. Minimal buat berargumen, berargumen buat pimpinan, buat teman ya, bahwa kita tuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium dipaham bahwa laboratorium sama ini eh, yang sejak tahun 2023 tuh berubah tuh namanya tuh dari laboratorium klinis menjadi laboratorium medis. Nah, implementasinya sama pelaksanaannya gitu ya. Nah, di pasal 2526 ya, di pasal 526 nih di sini sebutkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer didukung dengan laboratorium kesehatan. Nah, kalau pelayanan kesehatan primer itu ada di tingkat bawah ya. Apakah itu di PAS gitu ya. Kesehatan sebagaimana dimaksud ya pada ayat 1 meliputi laboratorium medis, laboratorium kesehatan masyarakat, dan laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Nah, udah ya. Sampai sini paham ya bahwa kegiatan laboratorium ini yang teman-teman lakukan ini udah berubah nih, ya. Bisa jadi efek perubahan regulasi ini berdampak pada proses akreditasi gitu, ya. Jadi di sini saya tekankan biar teman-teman paham ketika membuat suatu konsep penyampaian eh, pendirian atau pembuatan laboratorium ya. Jadi bukan laboratorium klinis lagi, jadi laboratorium medis nih ya, laboratorium medis ya. Yang kedua laboratorium kesehatan dan yang ketiga laboratorium yang ditetapkan oleh menteri. Yang ditetapkan oleh menteri apa? Apa aja tuh ya? Apakah itu dari non non apa non kesehatan seperti laboratorium lingkungan ya atau juga laboratorium parasitologi ya atau mikrobiologi ya itu. Nah, itu jadi perubahannya sangat besar sekali nih ya. Nah, kita lihat nih di pasal 527 ya. Lab medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 526 merupakan laboratorium yang melaksanakan fungsi pemeriksaan spesimen klinis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien terkait dengan penegakan diagnosis, tata laksana, monitoring penyakit, prognosis, dan penjagaan penyakit yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan. Jelas ya? Nah, selama ini teman-teman mungkin belum tidak menyadari bahwa laboratorium klinis yang dilakukan itu eh, tidak menyinggung dari sisi fungsi penelitian, pendidikan, dan surveillance, ya, jejaring surveillance. Nah, di sini yang untuk regulasi kali ini laboratorium medis ini ya mempunyai fungsi tidak hanya spesimen klinis nih yang diperiksa seperti darah, urin ya, feses ya, swab gitu. Tapi melaksanakan fungsi jaring surveillance. Tuh, jadi mesti tahu. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman melakukan pendirian, ada tupoksi tupoksi lainnya loh yang berupa jejaring surveillance. Artinya kalau ada kasus-kasus yang punya potensi wabah itu harus segera dikoordinasikan dengan laboratorium jejaring setempat ya. Dalam hal ini di Labkesmas di tingkat 1 gitu ya. Nah, yang pasal 528 nih, lab medis sebagaimana disebut pasal 526 dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan maupun masyarakat. Nah, ini maupun masyarakatnya ini adalah teman-teman yang secara real yang nantinya ingin melakukan penyelenggaraan laboratorium secara mandiri. Nah, itu ya. Udah paham belum nih? Ini sekarang bahwa teman-teman sekarang udah berubah nih laboratoriumnya. Nah, paham ya, Pak Danar ya? Iya, Pak. Coba. Hmm, sip. Oke ya. Jadi kalau nanti belum ada nih turunan-turunannya nih ya terkait dengan laboratorium medis ya. Standarnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, alatnya seperti apa itu belum ada nih. Dia masih mengacu ke
Permenkes Lab Klinik tahun 2010 tuh. Jadi belum masuk. Nah ini nanti mungkin ada perubahan juga nih. Nanti ada turunannya lagi nih, ya. Minimal teman-teman tahu lah. Jadi ketika melakukan eh, pembuatan laboratorium, penilaian laboratorium, itu udah tahu dah. Kita mau bikin laboratorium medis, standarnya kayaknya udah berubah nih, ya. Ini yang dipacu yang mana nih, kayak gitu. Jangan sampai juga teman-teman nggak paham, gitu, ya. Oke. Nah, ini nih, ya. Saya coba eh, di ini aja ya, di apa di room chat ya, di chatnya coba nih dari 1 sampai 11 masing-masing coba memilih aja ya, memilih untuk menjawab ya. Teman-teman eh, bisa menjawab dari 1 sampai 11 masing-masing satu aja ya. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Saya ingin mengetahui sebelum saya menindaklanjuti ke paparan berikutnya ya. Saya kasih waktu 5-10 menit ya, biar cepet aja ya. Yuk, dari sekarang. Saya yakin bisa ini karena teman-teman udah bisa paham implementasinya di lapangan. Ya, silakan. Di room chat aja. Pak, izin tanya, Pak. Selamat Hilang siang. nih ya? Ya, ya, hilang ya? Enggak, Pak, mau tanya, itu yang di room chat untuk pertanyaan saja pilih nomornya atau sekalian? Enggak, misalnya nomor 1 jawabannya apa gitu, langsung aja. Oh, baik. Makasih, Pak. Oke. Ya, nanti yang punya hambatan nggak apa-apa ya, silakan aja Bu Dewanti ya. Lagi MCU nggak apa-apa ya. Ada temennya mengcover kok. Ya, yang kan nggak bareng sama gue sampai enggak, tapi maksudnya gue tuh ada butuh jadi
Oke, cukup ya? Cukup ya? Oke, baik. Saya udah mencatat nih, udah saya screenshot terkait teman-teman yang sudah melakukan jawaban ya. Sini ada juga ada Pak Markus nih, dan ada Bu Arita dan Dewanti ya. Kemudian juga Bu Ismitra, Ariana, Muhammad Jidan, Nah, ya, Liantika, Mundri, Triretno, Frederika, Herunisa, ya, Evi Nurrohma, Pak Danar, ya, Bu Dewi, Ariana, Atik, Firi. Oke, ini hampir semuanya jawabannya luar biasa ya. Jadi kalau ditanya apa tujuan utama Labkes, ya, jadi kita konsepnya ada Labkes ya. Labkes tadi dibagi tiga ya. Ya, pada prinsipnya kita coba ambil jawaban daripada Pak Danar ya. Tujuan utama lab kesehatan adalah untuk menyediakan hasil pemeriksaan lab yang akurat dan tepat ya untuk membantu dokter. Benar kan? Ya. Kalau saya lihat semuanya ini hampir ya eh, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini mudah sekali dijawab ya. Sekarang kita lihat ya. Ya, sekarang kita lihat nih. Ya. Jadi di sini kenapa saya tanya ke teman-teman terkait pertanyaan ini. Tadi saya lihat sudah ya. Jadi eh, tadi pagi teman-teman ini cukup lumayan ya, cukup luar biasa dalam upaya menjawabnya. Ini hal yang sepele ya, tapi minimal teman-teman tuh memahami bahwa konsep laboratorium yang kita pelajari dalam upaya penyelenggaraan kewirausahaan untuk bisa membuat suatu laboratorium kesehatan ini ada dasarnya ya. Jadi tujuan utama lab testnya udah tadi juga ada ya, beberapa menjawab ya, melakukan tes untuk membantu dokter bisa. Apa yang harus manajemen operasional? Nah, ini juga untuk manajemen operasional juga disebutkan nih ya. Gimana kita cara mengatur semua kegiatan lab agar berjalan lancar dan efisien. Terus mengapa penting tes? Ya agar hasil tesnya itu akurat ya. Beberapa jadi menjawab juga tuh ya, bagus juga ya. Dan dapat dipercaya sehingga diagnosis pengobatannya juga menjadi tepat. Nah, siapa saja yang bekerja di laboratorium? Nah, di sini ada analisnya, teknisi, ya, dokternya. Nah, nanti saya sampaikan ya buat teman-teman ya bahwa standar SDM ya apakah nanti ada perubahan atau enggak ya? Karena sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 ternyata ada perubahan tuh ya. Perubahan. Nanti kita lihat deh ya. Kemudian apa artinya 6M ya? 6M ini terkait money, kemudian material, mesin, method, ya, market. Ini dimaksudkan adalah bahwa dalam mengupayakan laboratorium, ya, penyelenggaraan laboratorium kita ada 6M yang perlu kita ketahui, ya. Ada man-nya, ya. Kita perlu sumber daya orang. Ada money-nya, uang, ya, yang digunakan untuk gaji staf, ya, pada prinsipnya. Kemudian biaya pembelian, ya, biaya perawatan alat dan lain sebagainya. Ada material yang digunakan di laboratorium, ya, bahan regen, ya, kemudian mesin alatnya. Nah, mikroskop, sentrifuge itu kan bagian daripada. Nah, itu yang kita sebutkan 6M itu, ya. Kemudian metode yang dilakukan teman-teman udah paham semua metode pemeriksaan mulai dari hematologi, kimia klinis, serologi, imunologi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada apa namanya metode-metode yang perlu distandarisasi. Kemudian marketnya ya. Ini teman-teman juga harus paham juga market kita tuh sebetulnya siapa gitu. Apakah dalam hal ini marketnya itu adalah orang-orang ya yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium hanya itu saja atau orang yang sakit kan enggak kan ya. Ada yang medical check up ya, pentingannya untuk menjaga kesehatan. Ada yang upaya untuk yang sifatnya mengetahui ya atau tindak lanjut daripada pengobatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal
teman-teman tahu ya bahwa eh, 6M yang dimaksud ini. Nah, terus juga mengapa penting ya struktur organisasi lab ya. Tadi juga ada yang jawab tuh, biar ada kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas ya. Terus mengapa komunikasi penting di laboratorium ya? Jadi agar informasi ya antar teman-teman ya dengan pasien, dengan pimpinan ya, dengan siapapun yang berinteraksi di lingkungan labnya itu menjadi lancar gitu ya. Nah, kemudian pelatihan juga ya bagi staf laboratorium karena penting ya. Ya, pada prinsipnya untuk menjaga kompetensi ya, bisa melakukan aktivitas kegiatannya dengan baik gitu. Terus juga kebersihan labnya juga kenapa perlu dijaga ya. Karena juga kebersihan lab juga nggak lepas daripada bagaimana kita mencegah kontaminasi dan infeksi serta menjaga kualitasnya gitu, tesnya gitu lah. Nah, juga kalau seandainya ya eh, kualitas tesnya itu kan bisa jadi kontaminasi karena proses eh, lingkungan ya, lingkungan di tempat kerjanya itu kan kotor gitu ya. Itulah makanya perlu kenapa kebersihan labnya perlu penting gitu. Nah, kemudian juga apa yang dilakukan terjadi kesalahan di laboratorium, ya investigasi lah ya. Kita lihat QC-nya seperti apa gitu. Oke, ini kayaknya semuanya kan udah bisa jawab semuanya ya terkait dengan apa namanya nih pertanyaan-pertanyaan diskusi ini gitu. Sampai di sini ada yang perlu di ini nggak didiskusikan nggak? Lanjut. Ya, kita lanjut ke kewirausahaan ya. Jadi gini, pada prinsipnya ya terkait dengan seorang kewirausahaan ya, teman-teman ini setelah keluar juga nggak lepas daripada kemampuan ya, kemampuan dalam hal keterampilan teknik dan keterampilan manajemen usaha. Teman-teman harus paham juga ya, mampu menulis ya, komunikasi. Ya. Umumnya kalau komunikasinya cukup bagus ya terkait dengan hubungan personal ya, insya Allah sih segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Apakah itu dalam bentuk kerjasama ya, ataukah itu dukungan, ataukah itu suatu bentuk penawaran ya. Ya, menulis juga jadi bagian nih. Kita bagaimana kita menulis dengan baik ya, membuat suatu proposal. Ya. Kemudian juga keterampilan teknologi. Nah, teknologinya ya, teman-teman juga harus mampu dari sisi kemampuan menguasai alat, ya, menguasai alat nih, ya. Jadi kalau kita memahami ya bahwa ada yang namanya eh, eh, apa namanya alat yang sophisticated ya, yang perlu suatu penanganan yang khusus ya, minimal konsep-konsepnya sudah dipahami gitu ya. Kemudian keterampilan teknik lainnya ada mendengarkan ya. Nah, mendengarkan juga bagian dari soft skill ya. Soft skill ini upaya bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Apakah itu mendengar sesuatu masukan ya, atau berupa komplain, nggak apa-apa ya. Ini bagian dari untuk menarik. Nih, ini semuanya keterampilan teknik ini sifatnya soft skill yang bisa kita kembangkan sendiri nih ya. Gitu. Kemudian keterampilan teknik menyusun organisasi ya, mengkoordinir apa namanya eh, orang-orang ya di bawahnya untuk bisa eh, menjadi bagian yang bisa kita pekerjakan seperti itu. Kemudian membangun jaringan kerja networking ya. Kemudian ada kemampuan membimbing gitu ya. Nah, selain keterampilan teknik ya, ini teman-teman juga harus punya keterampilan manajemen ya, dari mulai merencanakan ya, kemudian membuat keputusan, kemudian hubungan antar manusia ya, kemudian pemasarannya keuangannya. Nah, ini keterampilan manajemen nanti terkait dengan bagaimana sih mengelola keuangan, bagaimana sumber eh, keuangan kita dapat untuk pengelolaan laboratorium, itu nanti dari Pak Pujo bisa menyampaikan tuh, ya. Bahkan kami juga punya apa namanya punya teman ya terkait dengan pendirian laboratorium itu. Dia itu modalnya juga modal ini dari bank juga dan bisa dikembalikan gitu. Nah, itu ada strateginya tuh ya. Nah, strategi bagaimana supaya kita
bisa dapat kucuran dana yang kemudian digunakan untuk penyelenggaraan usaha daripada laboratorium. Ya, ini layoutnya ya. Saya di sini layoutnya ingin menjelaskan aja secara sekilas ya, bahwa kita konsepnya adalah bagaimana memahami proses bisnis laboratorium. Jadi mulai dari A sampai Z-nya, bahwa kita adalah apa namanya memproduksi jasa ya, dalam hal ini target kita adalah pasien ya, yang kita treatment ya, mulai dari penanganan pra-analitiknya, analitiknya sama pasca analitiknya ya. Dan itu kalau seandainya ingin dipelajari lebih detail ada mata kuliah yang lebih spesifik ya, namanya manajemen lab ya, manajemen lab mutu, mutu manajemen lab. Nah, kemudian ada organisasi. Tadi juga teman-teman sudah menjawab tuh terkait dengan pentingnya organisasi gitu ya. Nah, di sini organisasi ini disebutkan kan nih ya, tata kerja di lab klinik ya, alur kerjanya ya, informasi dan alur pelayanannya ya. Ini poin-poin ini yang ingin saya tekankan bagaimana organisasi dan manajemen lab ini bekerja gitu. Kemudian persyaratan unsur-unsur manajemen apa aja ya. Kemudian ada tenaga labnya. Tadi juga saya sampaikan juga tuh di pertanyaannya bahwa kita perlu tenaga lab yang teknis maupun non teknis ya. Kalau saya tanya eh, di tempat Bapak Ibu, coba saya cek, apakah penanggung jawabnya adalah patologi klinik? Ada nggak yang bukan patologi klinik? Dokter PK sih Pak. Iya, hampir semuanya ya, dokter PK ya. Nah, nanti terkait dengan undang-undang kesehatan ini bisa jadi berubah tuh. Ini teman-teman yang ATLM bisa tuh jadi kepala laboratorium, ya, penanggung jawabnya. Ya. Makanya perlu yang namanya nggak hanya kemampuan apa namanya kemampuan soft skillnya, tapi juga kemampuan intelijensia untuk ikut terus belajar nih. Ya. Ini kan semua teman-teman udah belajar segala macam mata kuliah kan, bakteri, virologi. Nah, ketika dijadiin suatu penanggung jawab, kira-kira sanggup nggak nih? Kita tinggal nunggu aturannya aja. Tapi kalau saya tanya kira-kira sanggup nggak untuk menginterpretasikan hasil, melakukan pengelolaan, bertanggung jawab terhadap hasil. Kira-kira berani nggak? Coba saya pengen Harus tahu. upgrade pendidikan mungkin Pak. Benar, benar Pak Danat ya. Jadi kita lebih banyak upgrade, nggak hanya pendidikan ya, upgrade, tapi kita banyak baca ya, banyak baca sehingga kita paham untuk menginterpretasikan hasil-hasil pemeriksaan. Kenapa hal ini ditekankan eh, ke depannya? Kemungkinan Patlin itu bisa diganti dengan penanggung jawab yang mempunyai kompetensi yang sama. Ingat, saya bukan bicara pendidikan, kompetensi. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman punya peluang ke depannya bisa menjadi penanggung jawab. Tuh, kalau selama ini, kalau peraturannya itu masih di laboratorium Pratama, itu penanggung jawabnya adalah dokter umum kan, plus 3 bulan pelatihan. Kemudian laboratorium Madya itu dokter Patlin, tuh, ya kan? Utama pasti Patlin. Nah, sekarang ini dokter-dokter itu, ya, kalau menurut undang-undang itu kita kekurangan dokter, ya. Jadi diharapkan supaya di sakit gitu ya. Nah, kita-kita ini sebagai tenaga teknis ya, ini bisa menguasai nih mulai dari sekarang nih. Mulai sekarang teman-teman bisa menguasai nih terkait dengan kemampuan kita ya. Jadi eh, kuncinya adalah banyak baca, banyak melihat informasi ya. Harus bisa menginterpretasikan hasil. Mulai sekarang harus bisa menginterpretasikan hasil ya. Itu nanti kita lihat nih ya. Kemudian yang E-nya ada manajemen mutu ya. Manajemen mutu itu mulai dari kualitas hasil ya, kemudian administrasi semuanya nih. Kemudian ada komunikasi, pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan ya. Nih teman-teman kalau bisa eh,
kalau habis kuliah seperti ini nanti kuliahnya ditambah lagi ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen operasional lab kesehatan. Ya. Ada manajemen operasional kesehatan nih. Ya. Kalau tadi organisasi, kemudian ada manajemen operasional laboratorium kesehatan. Ya. Di sini perlu namanya sumber daya. Ya, tadi juga udah tuh kan, money, material, mesin, method, market. Ya, itu yang kita perlukan tuh. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita merancang sebuah lab. Ya. Jadi kalau semua udah terpenuhi, nah kita rancang sebuah lab kesehatan. Ya. Nanti bagaimana konsep-konsep marketnya, ya, secara umum nanti Pak Bowo yang menyampaikan. Nah, bagaimana secara finansialnya nanti Pak Pujo yang menyampaikan. Ya, seperti itu. Ya, jadi minimal yang ingin saya sampaikan teman-teman paham nih. Saya juga yakin bahwa teman-teman udah paham terkait dengan laboratorium. Ya. Ini sebagai flashback aja bahwa terkait dengan upaya penyelenggaraan laboratorium kesehatan itu teman-teman harus tahu dari sisi regulasi, kemudian isinya apa nih, ya? Isinya apa sih sebetulnya untuk bisa kita melakukan upaya penyelenggaraan laboratorium, ya? Oke. Nah, ini ya proses bisnis labnya adalah nih lab medis ya melaksanakan fungsi pemeriksaan spesimen klinis untuk mendapatkan informasi. Tadi juga sudah disampaikan, ya kan? Nah, ini proses bisnisnya ya dalam upaya eh, usaha penyelenggaraan laboratorium ada tuh punya ide. Ide apa? Ide menyelenggarakan dasarnya apa? Teman-teman sudah memahami konsep laboratorium itu apa ya. Kemudian teman-teman sudah memahami bagaimana isi daripada laboratorium mulai dari manajemennya, struktur, apa yang di dalam, standar yang kita punya gitu kan. Kemudian ide ini kalau kita gabungkan terkait dengan money ya fasilitas orang ya. Nah, kemudian kita ada yang namanya pelayanan laboratorium ya. Dan kemudian target kita adalah pasien. Nah, nilai tambah itu tidak semata-mata uang, tapi kemampuan kita mengkontribusikan dari sisi sosial ya dari sisi kemasyarakatan ya nilai tambahnya itu ya nilai eh, kebanggaan itu yang jadi eh, apa namanya enggak hanya apa namanya finansial ya tapi ada nilai tambah lain yang tadi saya sampaikan jadi proses bisnis seperti itu. Nah ini sekarang saya tanya nih ini ada organisasi dan manajemen lab ya pertanyaannya ini pertanyaannya yang A ini untuk yang mana coba? Ada nggak saya jawab? Untuk lab yang A, seperti apa gitu? Ini biasanya yang A ini biasanya ada di apa namanya di laboratorium mana? Apakah di rumah sakit, di Labkesmas, di Mandiri, ya? Coba yang A ini kira-kira di mana nih? Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Ya, sepakat ya. Kalau yang B? Laboratorium swasta, Pak. Iya, laboratorium Mandiri ya. Sepakat ya. Nah, ini saya sampaikan biar teman-teman paham ya, ketika kita berupaya membuat konsep proposal ya, kita kan bikin laboratorium. Saya dulu pernah bikin laboratorium seperti ini. Saya bikin proposal, saya sampaikan kepada ownernya, semuanya itu ya. Kemudian sampai dengan perjanjiannya baru dilakukan penyelenggaraannya. Kemudian bagi hasil seperti apa, nah, nanti kita bicara benar. Ini laboratorium di rumah bukan di lab, di dokter klinik seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya nih, yang ini ada di mana kira-kira? Ini laboratorium.
Yuk, ada di mana nih? Hah? Lapis, lapis daerah. Lapesda. Iya, Bu Andri. Iya, Pak. Ya, betul. Jadi ini eh, sifatnya general ya. Jadi di struktur organisasi ini ada di Labkesmas ya, di Labkesmas. Labkesda itu masuk kategori Labkesmas tingkat tingkat berapa Bu Andri? Tingkat 2, Pak. Tingkat 2. Labkesda. Hah? Enggak, level berapa maksudnya? Tingkat berapa? Jadi gini, kalau 5 itu Labkesmas 5 kan ada di tempat kami ya, sama di Salatiga. Kalau tingkat 4 itu ada di regional. Regional itu di beberapa provinsi yang mengampu apa namanya wilayah-wilayah setempat bisa 2 3 provinsi. Nah, yang level 3 atau tingkat 3, Bu Indri ada di provinsi atau kabupaten? Yang tingkat 3 nih. Hah? Ya, jadi ini benar ya, ini secara general ya bisa ada di eh, berbagai tingkatan nih, berbagai tingkatan ya. Jadi Labkesmas itu yang paling rendah adalah di puskesmas ya. Jadi kalau di puskesmas itu bukan lab klinik itu, tapi Labkesmas ya, paham ya? Oke, ya. Ini ada sisi biosafety, biosecurity ya. Kalau kita di- kita namanya biosafety, biosecurity ya, mungkin di tempat Bapak Ibu K3 kali. Singkat dan jelas, artinya apa? Artinya kita bisa menyampaikan secara cepat, TKT-nya cepat, ya. Kemudian hanya eh, apa birokrasi yang paling kompleks di negeri kayaknya nih, ya. Kemudian efektivitas dan efisien, ya. Jadi prinsip berikutnya adalah efektivitas, ya. Kita berupaya bagaimana menyelenggarakan ya laboratorium dengan hasil yang cepat, ya. Kemudian tepat waktu. Nah, kemudian yang keempat keadilan nih proses prinsipnya lagi nih pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Jangan sampai penyelenggaraan laboratorium ini teman-teman diskriminasi nih ya. Maksudnya gini, ketika ada dari ras tertentu ya nggak mau melakukan pemeriksaan atau ada penyakit tertentu, misalnya penyakit Mpox deh, karena takut akhirnya kagak mau meriksa deh itu. Ya, ya, jangan seperti itu juga ya. Kemudian status sosial atau kemampuan ekonomi gitu. Ya. Kemudian kualitas ya. Jadi lab ini dalam proses prinsip tata kerjanya itu juga mempertimbangkan kualitas. Nah, ini nanti bisa pelajari di mutu manajemen itu sendiri ya. Kemudian menjaga apa namanya sustainability ya, kelestarian pengembangan fungsi labnya ya. Kemudian yang berikutnya tanggung jawab ya. Kita penyelenggaraan laboratorium mesti tanggung jawab ya terhadap karyawan, lingkungan, pimpinan ya, masyarakat gitu. Dan kesejahteraan. Nah, teman-teman kalau jadi pengusaha juga mempertimbang kesejahteraan anak buahnya nih. Seperti itu ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini nih. Tadi saya bilang kan bahwa laboratorium kesehatan itu ada 3 ya. Ada di laboratorium medis, laboratorium labkesmas, dan laboratorium lainnya. Yang laboratorium medis ini aturannya belum ada ya terkait standar pelayanan. Nah, yang di Labkesmas, nih saya kasih tahu nih teman-teman nih, ya. Ini di sini nggak ada dokter patologi klinik nih. Ada nggak di sini dokter patologi klinik? Coba dari nomor 1 sampai 11 ini kira-kira ada nggak yang backgroundnya patologi klinik? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nah, di sini Kompetensi coba patologi klinik paling bawah cuman, Pak.
Nah, betul. Kalau kita bicara kompetensi patologi klinik, itu bukan berarti semata-mata dokter patologi klinik. Tapi teman-teman yang D4 boleh nggak nih ketika dia mempunyai kemampuan, apalagi dia belajar hematologi, kimia klinik, parasitologi, ya, kemudian imunologi, semuanya udah dilalap habis. Boleh nggak dia D4 ATLM menjadi 11? Boleh Pak, kalau Nah, bener, boleh kan? Ini peraturannya loh, ya. Artinya nggak mesti dokter Partlin, kita nggak boleh kalah saing sama dokter Partlin. Gitu. Dan sekali lagi ini ada ini nih. Ketika kita bicara terkait dengan kemampuan, kompetensi di depan Patlin, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya kompetensi yang baik atau perlu melebihi daripada dokter Patlin. Jangan semata-mata karena dokter Patlin kita udah minder duluan tuh. Wah, dia lebih tinggi. Enggak seperti itu, ya. Makanya teman-teman mulai sekarang dipahami pembelajaran terkait dengan yang udah didapat mulai dari hematologi, kimia klinik dan lain sebagainya itu ya. Mulai dari siklusnya ya, patofisiologinya, hasilnya, interpretasinya ya, algoritmanya itu pahami juga. Kalau udah itu dipahami, kalah tuh kompetensi patologi klinik apa dokter patologi klinik, ya kan? Betul nggak? Saya ngomong kayak gini nih. iya Nah, Pak. betul. Nah, sekarang yang nomor 9. Ini apakah dokter mikrobiologi? Bukan Pak. Bukan kan? Bukan, Pak. Betul. Ini boleh nggak ATLM masuk sini? Boleh banget. Boleh Boleh. banget. Boleh banget, ya kan? Ya. Nah, ini artinya apa? Teman-teman kalau udah punya kemampuan dari sisi nggak hanya teknis, tapi pemeriksaan juga, ya. Kemudian manajemen, kemudian boleh dong kita masuk ke kualifikasi pendidikan dengan kompetensi mikrobiologi dong, menyaingi dokter. Ya. Maka sekali lagi teman-teman ya ketika kita berargumen ya dengan lawan bicara kita, apakah itu dengan dokter Patlin, dokter mikro, tunjukkan bahwa kita itu mempunyai kemampuan yang lebih. Caranya gimana? Banyak-banyak baca gitu, banyak-banyak interpretasi, banyak memahami gitu ya. Ya. Nah, kalau D3 D4 ATLM, oh ini udah pasti nih backgroundnya ATLM, ya kan? Ini udah pasti nih, ya. Kalau D3 sanitasi pasti deh. D3 sanitasi atau tenaga kesling, ya. S2 bioinformatika juga. Ini nih, ya, nomor 9 sama 11 bisa kita dudukin ini, ya. Jadi saya sampaikan buat teman-teman ya selaku ATLM, ayo kita mulai dari sekarang menyiapkan diri kita bahwa kita bisa lebih baik, ya. Umumnya kadang-kadang kalau udah di rumah sakit atau di laboratorium begitu ketemu Pak Green langsung bahwa Patlin itu dokternya adalah gejalanya lebih tahu semua. Enggak, teman-teman harus lebih tahu juga. Secara teknis teman-teman yang tahu, ya kan? Nah, tinggal diasah aja ya kemampuannya gitu. Ya, sepakat ya? Ada yang komen nggak nih? Pak, seandainya kita melanjutkan ke S2, berarti kita udah bisa setara juga dong itu ya Pak? Iya dong, ya kan? Iya, ya. Sekarang gini, eh, kita udah jangankan yang apa namanya S2, yang S1 pun atau D4 ya, yang itu nggak dipersyaratkan apakah itu D3 S1 untuk kompetensi mikrobiologi. Yang penting dia mampu. Ya. Apalagi kalau udah S2, wah, udah mantap sekali. Ini tinggal regulasinya ini. Ini kalau ini baru regulasi lapes, Mas, belum lab klinis. Nah, ini kita berupaya juga nih supaya nanti kompetensi ini ditularkan ke lab klinis standar pelaksanaannya. Artinya apa? Di situ artinya nanti teman-teman punya kesempatan saing seperti itu ya, paham ya kira-kira ya. Paham Pak. Ya, Hmm. Pak. Mulai sekarang sekali lagi, eh, angkat kepala ketika bicara dengan Pak Klin,
tunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa menyaingi mereka. Jadi provokator ya. Enggak, saya juga sama nih teman-teman ya. Saya itu SMA-nya itu SMAK, analis kesehatan. Jadi sekolah menengah kesehatan. D3-nya adalah eh, Poltekkes, sama di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian S1-nya saya ngambil biomedik ya, S2-nya ngambil biomedik ya. Artinya saya udah linear lah istilahnya lah. Nah, saya kemudian juga berupaya bikin-bikin jurnal, bikin buku karena ya. Itu ada poin hanya poin dalam arti kredit, ada poin finansialnya ya. Dan itu yang ingin saya tekankan buat teman-teman gitu loh. Ini saya sih hobi aja nulis, bikin artikel jurnal. Nanti suatu ketika itu tiba-tiba ada yang japri apakah melalui email ataukah melalui WA ya untuk bisa memanfaatkan kemampuan kita ya. Makanya kita membuat brand name ya. Brand name itu artinya membuat citra diri kita lebih baik lagi di ya maksudnya di luar gitu ya, apakah dalam bentuk kita bikin-bikin apapun itu ya, apakah jurnal. Kebetulan saya kan senang bikin jurnal ya, artikel, buku ya, ulasan gitu ya. Nanti tiba-tiba ada entah itu menawari short education, short pendidikan ya, short term ya, short course maksudnya, short course ya. Kemudian ada juga berupaya untuk bisa menggandeng kita sebagai pendampingan. Nah, ya. Seperti itu. Saya pengen sih teman-teman seperti itu ya. Ya kalau PNS sih kita udah semacam gimana ya? eh, udah kewajiban ya. Kalau PNS itu kan kalau mau bikin usaha mesti izin pimpinan ya. Nah, kalau nggak mau bikin izin pimpinan, pakai orang lain untuk meng-hire gitu. Sama seperti saya seperti ini ya. Saya nggak bisa mendirikan dulu, tapi saya delegasikan ke orang lain gitu. Tapi kan lebih bagus punya sendiri gitu ya. Nah, ini teman-teman ya minta tolong ya, mulai sekarang dicicil aja nih ya. Ini nanti terkait apa yang saya sampaikan ya. Mohon kiranya teman-teman ini yang terakhir ya, slide terakhir ya. Nanti dibuat aja ya. Saya nggak menentukan waktunya, tapi nanti eh, Pak Danar tolong dikoordinasiin mau teman-temannya dibikin link Google-nya ya, link Google-nya. Nanti dibuatkan aja format laporan ya, nama labnya, kemudian jenis pelayanan apa gitu ya. Apakah lab medis, Apkesmas ya, kalau seandainya lab medis itu ada di mana gitu kan. Kemudian dibuat aja kan teman-teman punya kan diagram struktur labnya dan deskripsi tanggung jawab itu aja ya. Gampang lah ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke Google dokumen ya, ke Google Formnya dah, Google Form di Gdrip ya. Nanti Pak Danar yang buat Gdripnya. Nanti biar saya Apa lihat Pak? satu-satu. Ya, ini gampang, paling dua dua HPS juga kelar ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini buat mencicil teman-teman ketika di akhir nanti suruh bikin proposal ya gitu loh. Ya. Jadi masing-masing aja nih ya. Kan pasti teman-teman punya laboratorium, kan bekerja di laboratorium kan? Nggak ada yang nggak kerja kan? Kalau boleh saya tanya, ada nggak di sini yang belum kerja di laboratorium? Nggak ada ya. Artinya udah kerja semua di laboratorium. Jadi cukup bikin nama laboratoriumnya apa, kemudian jenis pelayanan apa, kemudian diagram strukturalnya, ya kalau perlu bisa narasi-narasi singkatnya, ya. Kemudian tinggal dibuat deh seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja kali ya. Jadi dalam pas 1 jam ya. Eh, Kalau kata Bu Insar ini sukses adalah kapan dan kesempatan bertemu nih ya. Ya mudah-mudahan berikutnya ya, eh, kita bisa lebih baik lagi ya, mungkin menambah wawasan lagi pencerahan terkait dengan kewirausahaan ini. Eh, Oke, ada mau diskusikan nggak nih? Jadi itu aja ya tugasnya. Tugasnya gampang deh. Kalau ditanya Pak, kapan ngumpulinnya? Terserah deh, terserah Bapak Ibu ya. Yang penting di Google Drive bisa niat. Oh, nih teman-teman udah menyimak seperti itu. Gampang. Ya. Oke, sanggup nggak? Sanggup Pak. Iya. Ya, silakan.
Silakan Pak Jidan. Pak itu untuk tugasnya itu kan ada nama lab, terus ada struktur dan jenis labnya itu berarti berdasarkan eh, perusahaan tempat kita kerja sekarang gitu Pak. Iya, betul. Kan punya kan strukturnya kan? Iya Pak. Iya. Ya, ada lagi nggak? Mm-mm. Ya, ya Pak Alfian. Kalau misalnya kita saat ini sudah tidak kerja di lab gitu gimana ya Pak? Pak Alfian belum bekerja ya? Sudah bekerja, cuman tidak bekerja di lab sekarang sih Pak. Oh, Saat ini tidak bekerja di lab. oke, nggak apa-apa. Nanti nyontek aja di apa namanya di temennya, ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nanti sama temennya aja nyontek nggak apa-apa. Ya, jadi kita pakai acuan lab temennya gitu. Ya, dibuat aja narasi-narasi yang singkat-singkatnya, yang jangan sama-sama plek ya. Soalnya kelihatan nih, ya. Saya bisa ngeliat nih satu-satu. Ada lagi nggak? Mungkin kali teman-teman ada yang bekerja di ini kali ya, di luar laboratorium. Apakah itu jadi apa namanya? Pak Afrian kerja di mana Pak Afrian? Maaf. Saya hmm, apa kayak aplikasi gitu sih Pak di produk Oh di mana? produk lab. Saya Oh kerjanya di product Blender lab. Bio, ya Ah ya. aplikasi. Oke oke. Pak Afrian nanti mohon bisa karena Pak Afrian kan kerja di product lab nanti kalau bisa untuk paparan berikutnya nanti ikut berinteraksi ya Pak Afrian ya terkait dengan bahwa skup daripada ATLM itu nggak sebatas laboratorium aja tapi ada banyak hal yang bisa kita gali gitu ya. Besok nanti berikutnya kita diskusikan gitu ya. Oke, nah rencananya kan hari ini dari jam 14 sampai jam 1. Wah, lama banget ini. Nah, yang sampai jam 1 ini ya udah dibuat itu aja ya, laporan singkatnya itu ya. Nanti syukur-syukur bisa diselesaikan, kalau enggak besok lagi gitu, nggak apa-apa. Oke, udah lagi? Cukup? Pak, mohon maaf, saya Andi, Pak. Ya, Pak Andi. Pak, itu untuk usaha nggak harus di lab kan, Pak ya? Iya, eh, Hmm. apanya Pak? Se- Itunya ya. Jadi gini Pak, ini kan konsepnya kita gini. Pak Andi kerja di mana Pak Andi? Di Rumah Sakit Duren Sawit, Pak. Nah, itu kan ada tuh. Saya rasa bisa lah ya bikin struktur organisasi yang tugasnya itu kan Pak Andi. Ah, ya. Iya, tadi kan saya sampaikan kan ada struktur lab yang ada di rumah sakit, struktur lab secara mandiri, ada struktur lab yang di Labkesmas gitu. Seperti itu Pak. Hmm. Nanti dijelaskan tuh narasi deskripsi tugas tanggung jawabnya siapa melakukan apa gitu. Siap-siap, Pak. Ya syukur-syukur nanti pertemuan berikutnya saya minta tolong tong dari dua atau tiga, satu dari rumah sakit, satu dari Labkesmas, satu lagi dari lab mandiri ya untuk menyampaikan ya terkait dengan profil daripada laboratoriumnya ya buat pembelajaran bersama ya. Nanti dikondisiin aja ya Pak ya. Baik. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya ada lagi? Cukup ya? Ini saya yakin teman-teman pada lagi pada bekerja ya. Oke, saya akhiri aja pada pertemuan kali ini. Saya Pak, ucapkan, mohon yap, izin, Bapak. ya, Pak Danang. Sebelum di ini Pak, apa, diselesaikan izin kita foto Pak untuk Oh ya dokumentasi, betul betul, untuk ya ya screenshot. ya, Siap. silakan. Izin teman-teman untuk agar on cam semua sebentar, kita ambil dokumentasi. Slide 1 ya. Sudah banyak sih ya, ada 80. Kapan-kapan kalau ada
pertemuan secara offline, ya nanti ditawarkan aja ya, kali aja ada pertemuan offline gitu. Udah Sudah, Pak Pak. Danar? Oke, Sudah, Pak. baik. Siap, sudah. Oke, oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah berkenan hadir untuk perkuliahan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Apa yang saya sampaikan mungkin ada sisi kurangnya gitu. Kalau kurangnya itu dari saya, kalau lebihnya itu datangnya dari Allah. Ya semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat ya, berkah dan bisa menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai gitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak.